Usai diterpa isu keracunan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Raji Putra Barokah, Dapur Makmur Jaya buka suara pada Senin 22 September. Menurut perwakilan Yayasan inisial NS, menyebut bahwa proses persiapan makan bergizi gratis atau MBG ini sudah melalui 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pemasakan, hingga pemorsian. NS juga menegaskan bahwa bahan baku yang disediakan untuk sajian MBG ini adalah bahan baru. Bahan-bahan itu sudah dilakukan uji kelayakan dengan menggunakan metode organoleptik. Adapun organoleptik sendiri menggambarkan penilaian terhadap suatu produk berdasarkan indera manusia baik itu penglihatan, peraba, hingga pendengaran. Usai dicek kelayakannya, bahan-bahan tersebut kemudian melalui tahap pembersihan. NS menjelaskan bahwa tahap pembersihan ini memakan waktu paling lama. Pasalnya saat itu menu MBG adalah seporsi nasi, olahan ayam kecap yang perlu dibersihkan lama, tahu goreng hingga sepotong buah melon. Kemudian setelah bersih, proses memasak dilakukan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Olahan MBG dengan menu ayam kecap dan sayur tadi kemudian dilakukan proses pendinginan. Kemudian di tahap terakhir ada tahap pemorsian, menakar dan memasukkan berbagai olahan MBG ke wadah makanan. SPPG Yayasan Raji Putra Barokah hari itu berhasil memproduksi sekitar 3.567 paket MBG yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat mulai dari anak-anak jenjang PAUD, SD hingga SMK. Namun pada hari Senin dilaporkan ada sekitar 1.000 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Di mana sebanyak 475 siswa di Kecamatan Cipongkor itu menjadi korban keracunan setelah menyantap MBG. Kemudian pada Rabu 24 September, peristiwa serupa juga terjadi di Cipongkor dan Cihampelas. Berdasarkan data awal, ada 500 korban di Cipongkor dan 60 korban di Cihampelas yang jika ditotal jumlah korban seluruhnya adalah 1.035. Terima kasih dulu ya kepada masyarakat Bandung Barat yang dalam kondisi kemarin betul-betul unpredictable, padahal kami sudah buatkan semua nih, saya dengan Pak Asep Romi dari dapil sini juga, dari Komisi 9 yang mitranya BGN. Saya apresiasi Pak Bupati langsung respon cepat dengan mengeluarkan kebijakan ini, kejadian luar biasa karena sudah diatur kan di PP 86 terkait KLB ini. Ini bukan 2 orang, batasannya 2 orang, ini lebih dari 2 orang. Nah itu, makanya termasuk perlibatan masyarakat semua, kelompok masyarakat, teman-teman para aktivis menyelesaikan problematik kemarin. Yang penting buat semua itu pertama adalah saya datang ke sini menyampaikan perlu ada penguatan pengawasan. Ya. Ini program yang luar biasa Presiden Pak Prabowo. Dengan beliau ingin melihat anak-anak Indonesia ini tersenyum semua, gizinya tidak kurang. Ya. Jadi jangan dilihat dari satu sisi. Ini gizinya mereka terpenuhi, bahkan ini kan Cipongkor ya, Cipongkor sudah di selatannya Kabupaten Bandung Barat, di wilayah Jawa Barat di selatan. Mereka bisa menikmati makan sarapan pagi bergizi, makan siang bergizi. Nah, kalau terjadi misalkan tadi dalam bahan baku, justru evaluasi bagi kami ya, di DPR sendiri ada sudah 10 SOP yang diterapkan. Karena tadi kan kepala SPPG itu sudah di training semuanya di Jakarta ya. Mereka sudah memahami SOP dari mulai sanitasi, lingkungannya, bangunannya, alat masaknya, makanannya juga, termasuk penanganan SOP yang terkait keracunan. Itu sudah ada standarnya. Makanya pengawasan dari kami termasuk tadi yang saya sampaikan ketika diskusi ini ke depan harus ada keterlibatan penuh semua stakeholder, Kemenkes, BP POM. Ya, saya kemarin setelah kejadian ini telepon dengan BP POM, selama ini koordinasi sudah ada, cuman ada kekurangan. Harus ada satu di Pak Bupati, pemilik dapur semua para mitra ini yang nanti kita apresiasi langsung Pak Presiden responnya Pak Prabowo akan dikumpulkan semua mitra ini. Satu, harus memiliki minimal rapid test atau apa istilah bumen dari Kemenkes apa untuk tester sanitary kit gitu ya.
kita akan wajibkan semua pemilik dapur memiliki tester itu, ya. Sehingga ketika misalkan sekarang dari sisi kan ada 4 hal ya yang diatur di sana, bisa dilihat, dicium, dicicipi, ya. Kemudian juga ada testernya yang harus dilakukan. Itu satu. Yang kedua, pengawasan perlu itu bukan hanya dari kami dari DPR, ya. Selama ini kami terus melakukan evaluasi Komisi 9 mengenai tadi di bahan makanan ini. Ya. Ini kadang-kadang teman-teman mungkin di SPPG ya karena sehari-hari dan mungkin dia orang lokal sini, ya, kita ini mengingatkan kepada semua para mitra, tolong program yang luar biasa ini mari kita jaga benar-benar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.